Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fluida dinamik part 2. Ya, referensinya seperti biasa, bukunya ada dua, yaitu kalau saya sebut buku pelajaran Fisika Martin Erlangga, ini yang ini. Kemudian kalau buku penuntun fisika Martin Y. Ramawidya, itu yang ungu ini. Oke. Di part 1, kita sudah cerita tentang besaran-besaran dari fluida, seperti debit dan kecepatan alir ya. Kalau kecepatan alir atau kecepatan cairan atau kecepatan fluida, itu satuannya adalah meter per sekon, sama dengan kecepatan gerak benda ya yang biasa kita ikuti. Kemudian kalau debit itu adalah volume per waktu. Jadi meter pangkat 3 per sekon dalam sistem internasional. Kemudian kita telah mendesinikan bahwa fluida ideal mempelajari tentang fluida ideal ya. Di antaranya adalah fluida itu mengikuti suatu garis arus ya, yaitu pangkal dan ujungnya tertentu ya. Oke, kita juga sudah cerita tentang hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas debit konstan, dan kita dapatkan bahwa debit di mana-mana saja pada titik mana saja dianggap konstan ya, kalau tidak ada kebocoran ya. Jadi debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2 sama dengan debit di titik 3 dan seterusnya. Kemudian debit selain didefinisikan sebagai volume per waktu, ternyata dia bisa diturunkan sebagai luas penampang dari wadah kali kecepatannya di titik tertentu. Oke, kita akan lanjutkan dengan hukum Bernoulli pada part 2 ini. Jadi hukum Bernoulli berpikir seperti ini. Kalau dia amati ini ada aliran pada pipa yang naik ke atas ya, misalnya pipa minyak atau pipa air, tapi naik ke atas ya. Nah, kita tahu kalau kita lihat si Bernoulli lihat ini penampangnya lebih besar, maka menurut kontinuitas pasti V1 lebih kecil dari V2 ya. Sesuai kontinuitas pasti kecepatan cairan di V1 ini akan lebih kecil dari kecepatan cairan di V2 karena luas penampangnya lebih besar. Nah, kecepatan itu berkaitan dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik fluida di titik 1 lebih kecil dari energi kinetik fluida di titik 2. Ya, itu yang pertama. Kemudian fluida 1 dengan ketinggian H1 lebih rendah daripada fluida 2 di posisi 2 ya, dengan ketinggian H2. Ketinggian itu berkaitan dengan energi potensial ya, MGH kan. Jadi artinya energi potensial di titik 1 yang lebih rendah ini lebih kecil dari energi potensial 2 di titik yang lebih tinggi. Nah, energi potensial ditambah energi kinetik itu energi mekanik. Jadi jelas energi mekanik di 1 lebih rendah daripada energi mekanik di 2. Karena energi potensialnya lebih rendah dan energi kinetiknya juga lebih rendah. Seperti kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian Bernoulli berpikir, bagaimana mungkin massa air M di sini mengalir ke atas, ya? Padahal posisinya energi mekaniknya lebih rendah. Ya, bagaimana dia bisa berpindah padahal energinya lebih rendah, ya kan? Nah, akhirnya disinilah Bernoulli melihat adanya faktor ketiga, ya, yaitu usaha, ya, yaitu usaha. Jadi air mungkin aja walaupun energi mekaniknya lebih rendah, tapi dia bisa naik, ya, asalkan ada usaha. Dan tentu usaha yang positif ya, usaha yang positif dari 1 ke 2, ya, usaha positif dari 1 ke 2. Itu seperti ketika Anda melakukan usaha mendorong benda untuk mendaki. Jadi Anda mendorong benda untuk mendaki, maka Anda perlu melakukan usaha positif. Ya, nah, usaha itu berkaitan dengan gaya. Karena Anda sudah tahu usaha itu kalau rumus kasarnya gaya kali perpindahan. Sementara gaya berkaitan dengan tekanan.
Ya, gaya berkaitan dengan tekanan. Artinya gaya itu tekanan kali luas. Nah, inilah variabel ketiga yang ditemukan oleh Bernoulli. Jadi di sini tuh ada tekanan P1 yang akan menghasilkan usaha, dan di sini juga ada P2. Nah, air yang energi mekaniknya rendah bisa saja naik ke atas, asalkan tekanan air di 1 lebih besar dari tekanan air di 2, ya. Asalkan P1 lebih besar dari P2. Nah, dengan mengetahui perubah ketiga ini, akhirnya Daniel Bernoulli, ya, 1700 sampai 1782, berhasil menurunkan persamaannya yang disebut persamaan Bernoulli, ya. Nah, persamaan Bernoulli itu seperti ini di posisi 1 dan 2, yaitu di posisi 1 P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Rho itu massa jenis dari fluida, kalau air 1000 kg per meter pangkat 3. Sama dengan P2 di sini ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ya, di mana H1 dan H2 itu adalah ketinggian dari posisi dihitung dari suatu acuan. Misalnya acuan ketinggiannya saya ambil di sini. Maka titik 1 ini ketinggiannya H1. Titik 2 ketinggiannya H2. Ya, nah, kalau Anda perhatikan, inilah yang mirip energi kinetik, ya. Rumusnya mirip dengan energi kinetik setengah mv kuadrat. Ini adalah energi kinetik persatuan volume. Karena rho itu kan massa per volume. Ini adalah energi kinetik persatuan volume. Ini energi potensial persatuan volume. Variabel ketiga tekanan. Itulah hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa di titik mana saja sepanjang suatu garis arus, jadi kalau kita ambil ini suatu garis arus, ya, ini garis arus, di titik mana saja di sepanjang garis arus ini, tekanan dijumlahkan dengan energi kinetik per volume dijumlahkan dengan energi potensial per volume itu konstan. Ya, itulah hukum Bernoulli kalau dinyatakan dalam kalimat, ya. Jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Ya, ini garis arusnya ini. Itu. Nah, sekarang mari kita aplikasikan hukum Bernoulli pada dua kasus persamaan Bernoulli. Ya. Misalnya untuk kasus fluida tidak bergerak, atau fluida diam, atau fluida statik. Anda sudah hafal, ya. Tekanan di kedalaman itu adalah tekanan di permukaan ditambah rho GH. Nah, ini ternyata bisa kita turunkan dari persamaan umum Bernoulli. Ya, jadi kita ambil titik 2 di bawah, titik 1 di atas. Ya. Nah, pendekatan dari kasus ini adalah luas penampang wadah, ya. Ini cukup besar, ya. Sorry. Nah, ini kan fluida diam, fluida statik. Jadi air tidak mengalir, ya. Di titik 1 V1-nya 0. Di titik 2 V2-nya juga 0. Ya. Kalau ini kita ambil dasar dari tangki sebagai acuan H0, maka titik 2 H2 ini. Titik 1 H1-nya ini. Ini adalah delta H, ya. Ini adalah delta H. Delta H H1 kurang H2. Oke. Oke, mari kita lihat. Hukum Bernoulli bilang apa? Di titik 1, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan di titik 2, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, Anda perhatikan V1-nya ini 0. Karena fluidanya diam, jadi nggak bergerak fluida di sini tuh. Air, kalau misalnya airnya nggak bergerak, tenang. Ini juga sama, di titik 2 sini air juga tenang, tidak ada bergerak 0. Sehingga tinggallah P1 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho GH2. Nah, tentu tekanan yang di bawah lebih besar. Jadi kalau kita pindahkan P2 kurang P1 sama dengan rho G H1 kurang H2, ya. P1 pindah ke sana, rho GH2 pindah ke sini. Oke, kemudian H1 kurang H2 adalah delta H. Sehingga kita dapat P2 sama dengan
P1 ditambah rho G delta H. Kalau ini berhubungan dengan udara luar, maka P1 itu sama dengan P0. Kita dapatlah tekanan pada kedalaman pada suatu wadah yang terbuka adalah tekanan atmosfer ditambah rho GH. Ya kan? H itu kedalaman. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik bisa diturunkan dari persamaan Bernoulli. Ya. Itu aja, sekedar menunjukkan bahwa persamaan Bernoulli ini sah. Karena dia bisa membuktikan persamaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kasus fluida yang mengalir dalam pipa horizontal. Ya, pipa horizontal, misalnya Anda punya pipa air horizontal, air mengalir dari kiri ke kanan, karena P1 lebih besar dari P2. Ini garis arusnya yang hijau. Nah, kan ketinggiannya sama. Kalau ketinggiannya sama, maka ini bisa dicoret. Karena besarnya sama. Ya. Sehingga sisalah P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ya. Kemudian P2 ini kita pindahkan, karena P1 lebih besar, maka kita dapat P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Apa yang bisa kita baca di sini? Ya, P1 jelas lebih besar ya, tekanan 1 lebih besar dari tekanan 2. Maka terbalik, kecepatan 2 lebih besar dari kecepatan 1. Itulah asas Bernoulli. Ya, itulah asas Bernoulli. Ya. Jadi kalau kita nyatakan dengan ini, lihat ya, V2 lebih besar dari V1. Jadi kalau kecepatan alirnya besar, maka tekanannya akan lebih kecil. Ya, jadi V2 lebih besar dari V1, terbalik kan, P1 lebih besar dari P2. Ya, jadi asas Bernoulli ini. Titik di mana kelajuan lebih besar akan memiliki tekanan lebih rendah. Kebalikannya, titik di mana kelajuan lebih rendah akan memiliki tekanan lebih tinggi. Ya, ini berlaku untuk aliran fluida pada penampang yang datar, ya, pada pipa yang mendatar. Nah, Anda bisa melakukan eksperimen di rumah, ya, dengan meniup ruang di antara dua kertas, ya. Jadi begini ya. Nah, seperti ini, ya. Kalau Anda punya dua lembar kertas, pegang di hadapan Anda seperti ini, ya. Maka apa yang terjadi kalau Anda tiup di tengah-tengah sini? Ternyata kertas ini bukan saling menjauh. Kalau kita pikir kalau kita tiup dia akan menjauh ya, karena kita tiup di tengah. Tapi terbalik kan, dia malah makin mendekat, ya. Jadi kalau kita tiup di sini, ya, kertas ini justru akan saling mendekat. Jadi berlawanan dengan kita. Kita pikir kalau kita tiup dia akan saling menjauh kan? Kita pikirnya dia akan saling menjauh. Gitu, akan menjauh, ya. Jadi kalau kita tiup, kita pikir ini akan saling menjauh. Tapi ternyata enggak. Kita tiup di sini, dia malah makin mendekat. Kenapa? Karena ketika Anda meniup di sini, maka laju udara di sini meningkat. Karena laju udara meningkat, maka tekanannya lebih rendah, ya. Jadi kalau kita tiup seperti ini, maka tekanan di sini lebih rendah, tekanan di sini lebih tinggi, sehingga ini akan mendekat, ya, seperti itu. Ya, jadi tempat di mana Anda meniup tekanannya rendah, sehingga yang tidak ditiup sini lebih tinggi, jadi dia akan ke sini. Ini juga ke sini. Ya. Itulah eksperimen sederhana bukti asas Bernoulli. Ya. Oke. Kemudian aplikasi asas Bernoulli, ya. Anda baca saja di buku saya, di buku pelajaran fisika Martin ini, halaman 176 sampai 182, itu dijelaskan aplikasi asas Bernoulli, ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gaya angkat sayap pesawat terbang, ya. Nanti kita akan jelaskan ini ya, bersama dengan matematiknya. Kemudian yang kedua ada tabung Venturi. Ya, tabung Venturi itu ada dua jenis. Yang satu manfaatnya pada karburator motor. Ya, di motor itu ada karburator. Kemudian ada lagi Venturimeter. Ya, Venturimeter itu adalah alat ukur untuk mengukur kelajuan cairan di dalam pipa.
Ya, di dalam pipa misalnya pipa PAM atau pipa minyak, berapa kelajuan air masuk ke dalam pipa PAM, itu diukur dengan venturimeter. Kemudian ada tabung pitot. Itu adalah alat ukur kelajuan gas. Jadi kalau fluidanya gas, kita tidak pakai venturimeter, tapi pakai tabung pitot. Kemudian yang biasa Anda gunakan penyemprot parfum. Kalau Anda semprotkan parfum itu, sehingga dari cairan dia bisa berbentuk uap, seperti uap, itu adalah aplikasi asas Bernoulli. Ya, baca saja di buku pelajaran fisika Martin Erlangga. Ya, di UN kadang-kadang disuruh pilihan ganda ya. Nah, sekarang kita latihan soal-soal. Ya. Soal yang kelima, karena 4 soal pertama di part 1, ini soal yang kelima. Diambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga. Ya. Ini ada gambar ya, gambarnya Anda bisa lihat di sini ya. Secara bagus di halaman 172 ya. Saya tidak bisa menggambarnya dengan bagus lagi karena ini foto ya, gambar foto atau gambar inilah. Nah, ini gambarnya ya. Anda bisa lihat ini gambarnya rumah. Jadi air masuk dari pipa bawah ini ke lantai 2 kamar mandi lantai 2. Ini ada kamar mandi ya. Seperti itu. Oke, jadi air pam memasuki rumah melalui sebuah pipa. Ini disebut pipa 1 berdiameter 2 cm. Jadi pipa ini diameternya 2 cm. Pada tekanan 4 atmosfer. Jadi tekanan di 1 4 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu kalau dinyatakan dalam sistem internasional 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pendekatan ya. Terus pipa menuju ke kamar mandi. Lantai 2 pada ketinggian 5 meter. Dari lantai dasar 5 meter. Diameter pipa 1 cm. Lebih kecil ya. Ini 2 cm. Kalau ini pipanya 2 cm, ini 1 cm. Lihat gambar. Ya. Jika kelajuan air pada pipa masukan adalah 3, jadi air yang masuk di sini itu 3 meter per sekon. Hitung kelajuan, debit, dan tekanan air di dalam bak mandi. Jadi di 2 ya. Hitung kelajuan di 2, debit di 2, dan tekanan air di 2. Tentu kalau debit di 2 dengan debit di 1 sama aja ya. Jadi kalau debit bisa kita hitung dari 1 ya selesai, karena debitnya konstan. Oke, kita tulis dulu ya, kita gambar ulang seperti ini. Acuan ketinggian kita anggap aja di titik 1, sehingga H1 sama dengan 0. Titik 2 tentu H2 5 meter. Kemudian kecepatan di sini itu V1, kecepatan di sana V2 ya. Gitu. Yang ditanya V2 tentu ya. Karena V1 diketahui kan? Ya, tadi sudah ya. V1 3 meter per sekon ya. Jadi V1 itu 3 meter per sekon. Ya. Kemudian diameter D1 2 cm. Tekanannya 4 atmosfer ya. Atau 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, sistem internasional. Kemudian H1 0, karena kita ambil sebagai acuan ketinggian. Kemudian D2, tadi, diameter pipa di kamar mandi 1 cm. H2 digambar itu 5 meter. Nah, ini kalau kita tulis yang diketahui kan begitu ya. Ditanya berapakah V2, berapa debit, kemudian berapa tekanan di 2. Ya. Kita akan mulai dengan persamaan kontinuitas, karena kita mau hitung V2 ya. V2 kan dihubungkan dengan V1 dengan persamaan kontinuitas kan, yaitu A1 ya, jadi persamaan kontinuitas A1 kali, atau kita 2 aja dulu ya, A2 kali V2 itu akan sama dengan A1 kali V1. Nah, tapi di sini yang diketahui bukan luas penampang, tapi diameter. Nah, Anda sudah tahu luas penampang berbanding kuadrat ya dengan diameter. Sehingga A-nya ini bisa kita ganti D2 kuadrat, gitu ya, kali V2 sama dengan ini kita ganti D1 kuadrat kali V1. Nah, begini ya. Dengan demikian V2 adalah sama dengan D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat ya. D1 per D2 kuadrat dikalikan dengan V1 ya. D1 diketahui, D2 diketahui, V1 juga diketahui.
Ya, tinggal dimasukkan. Jadi V2 sama dengan D1 2 cm, ya nggak usah dijadikan meter. Kenapa? Karena perbandingan. Kalau ini satuannya cm, ini cm, ya sudah ya. Nggak perlu lagi. D2 1 cm, ya. Ya nggak bisa dicoret kan satuannya. Ya, bisa dicoret ini. Buat apa jadikan meter? Kali V1 ya. V1-nya 3. Nah, begini. Meter per sekon. Ya, jadi jawaban kita nanti meter per sekon. Karena satunya 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. Ya, jadi 12 meter per sekon. Ini dapat jawabannya. Ya, ini yang pertama ditanya. Sudah selesai. Debit di 2 bisa dihitung dari 2, bisa dihitung dari 1 ya. Kalau misalnya Anda mau hitung dari 1, tinggal dihitung ya. Tinggal Anda hitung ya. Kalau Anda mau hitung dari 1, tinggal dihitung ya. Jadi debit Q A1 kali V1. Karena dia akan sama aja dengan A2 kali V2 ya. Oke, kita hitung aja dari A1. Nah, tapi diameter sekarang. Berarti ini adalah pi diameter 1 pangkat 2 dibagi 4. Ya, ini A1 ya. Kalau dinyatakan dalam diameter kali V1. Gini ya. Nah, cuman sekarang karena perkalian, bukan perbandingan, satuannya harus internasional. Diameter kan bukan meter, tapi sentimeter ya. 2 cm. Jadi kita jadikan 2 kali 10 min 2 meter. Nah, P-nya meter per sekon. Sehingga nanti debitnya satuannya meter pangkat 3 per sekon ya. Meter pangkat 3 per sekon. Begitu ya. Oke, mari kita hitung ya. Tinggal Anda pakai ini ya. Masukkan aja. Jadi Q-nya sama dengan Pi. Pi itu nanti tinggal di kalkulator ada ya. Dibagi 4. D1 kuadrat. 2 kali 10 min 2 kuadrat. Kali V1. 3. Ya, satuannya meter pangkat 3 per sekon ya. Oke, kita hitung dalam pi saja ya. 2 dikuadratkan 4, jadi hilang ini. 3 pi, jadi 3 pi kali 10 min 4. Nah, meter pangkat 3 per sekon. Udah gini aja ya debitnya. Kalau Anda mau hitung tinggal pakai kalkulator nanti. Ini anggap aja 3,14. Jadi 9,42 kali 10 min 4. Meter pangkat 3 per sekon. Udah dapat debitnya ya. Jadi debit dapat. Nah, bagaimana ngitung P2? Nah, ini pakai hukum Bernoulli kan? Pasti pakai Bernoulli. Ya, kita mulai dari P2. P2 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G, 2 ya, 2 dulu. Rho G H2. Nah, kan begini kan kalau Bernoulli kan? P setengah rho V kuadrat, rho G konstan. Di sini 1, semuanya 1. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1. Ah, begini. H1-nya 0, jadi ini 0 ya. Oke, jadi nanti ini pindahkan aja ke sana. Ya, pindahkan ke sana. Gabung dengan ini. Ya toh? Oke, ini pindahkan juga ke sana lah. Ya, karena kita mau ngitung P2 kan. Jadi P2 sama dengan P1 ini ditambah setengah rho. Nah, P1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Ya, biar ngitungnya gampang kan, yang sama dikeluarkan. Terus ini min rho G H2. Nah, tinggal dimasukkan angkanya ya. Anda tinggal masukkan angkanya kalau sudah begini kan. Ya, sistemnya internasional semua, makanya nanti satuannya Pascal. Ya. Maka nanti kalau Anda mau masukkan ke atmosfer, tinggal dibagi 10 pangkat 5. Kan begitu ya. P1, ini 4 kali 10 pangkat 5 ya. 4 kali 10 pangkat 5. Nah, rho ini massa jenis air ya. Massa jenis air itu 1000 ya. Massa jenis air 1000 ya. Rho air itu dianggap 1000. Ada di tabel ya.
kilogram per meter pangkat 3, sistem internasional. Jadi ini setengah kali 1000, ya. V1 kuadrat. V1-nya berapa? 3 tadi ya. Nih. 3 kuadrat dikurangi V2 udah kita dapat nih 12 kuadrat. Gitu ya. Dikurangi rho-nya 1000. G, gravitasi anggap aja 10. H2, nah ini ya, H2 nih sudah nih. 5. Nah, jadi sebetulnya tinggal ngitung ya. Tinggal ngitung semua ini ya. Tinggal ngitung. Kalau Anda hitung semua ini, silakan Anda hitung sendiri ya. Saya rasa Anda sudah bisa lah menghitung yang kayak ginian ya. Kalau Anda hitung sendiri, untuk menghemat waktu, maka ini harganya adalah 2,825 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, gitu. Terus ingat, kalau mau dibalikan atmosfer. Kenapa? Karena diketahuinya atmosfer. Jadi kalau P1-nya atmosfer, saya mau balikin. Ya nggak apa-apa. 1 atmosfer adalah 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini ya. Nah, ini atmosfer. Jadi sama dengan 2,828 atmosfer. Supaya bisa dibandingkan ya. Jadi tekanan di atas ini 2,825 atmosfer. Ya, tekanan di bawah 4 atmosfer. Lebih tinggi kan? Makanya dia bisa pindah. Pasti tekanan di bawah pasti harus lebih tinggi daripada tekanan atas. Kalau tekanan bawah lebih rendah, itu pasti salah. Ya, sesuai dengan definisi kita tadi ya. Energi potensialnya lebih rendah, energi kinetiknya lebih rendah, ya tekanannya harus lebih besar. Oke? Ya. Oke, kita lanjut ke teorema Torricelli. Kita lanjut dengan yang kelima ya. Teorema Torricelli. Ya. Oke, teorema Torricelli itu seperti apa? Ya. Jadi kalau Anda punya tangki tapi terbuka ya terhadap atmosfer, jangan ditutup, terbuka sehingga P1 sama dengan P0. Kemudian ternyata di tangki ini ada lubang atau sengaja Anda lubangi supaya airnya bisa nyemprot keluar. Ya, ini posisi kedua. Ini juga berhubungan dengan atmosfer lubang ini. Jadi P2 juga sama dengan P0, P di 2. Maka apa yang terjadi? Air akan menyemprot dari sini, keluar menyemprot ya, keluar menyemprot dengan kecepatan V. Nah, menurut teorema Torricelli, V-nya ini persis gerak jatuh bebas, yaitu sama dengan akar 2G kali delta H. Apa delta H? Delta H adalah jarak antara lubang ke permukaan. Jarak lubang ke permukaan, ini delta H. Sehingga kalau titik 1 kita sebut H1, ini kita ambil acuannya di dasar wadah. Jadi kalau titik 1 kita anggap H1, titik di mana ada lubang itu H2, maka delta H adalah H1 min H2 ya. Jadi ini bisa, kalau disesuaikan dengan gambar itu nanti 2G H1 kurang H2. Oke, seperti ini ya. Nah, inilah teorema Torricelli. Kelajuan cairan menyembur dari lubang atau mulut pada kedalaman delta H diukur dari permukaan tangki. Ya, permukaan cairan dalam tangki terbuka ya. Ingat, tangkinya harus terbuka, nggak boleh tertutup. Ya. Persis seperti rumus kelajuan gerak jatuh bebas. Ya, persis. Nah, tentu ada syaratnya. Teorema Torricelli berlaku untuk satu, seperti tadi, tangki cairan harus terbuka terhadap atmosfer. Ya. Ya, lubang juga terbuka terhadap atmosfer, makanya disebut lubang. Yang kedua, luas penampang tangki ini, luas penampangnya jauh lebih besar daripada luas lubang. Ya. Jadi A1, di sini A1 jauh lebih besar dari A2. Sehingga bisa dianggap kecepatan air di posisi 1 ini mendekati 0. Tidak 0, tapi bisa dianggap mendekati 0 karena ini luas penampangnya lebih besar. Ya, itu. Artinya V1 diabaikan terhadap V2. Besar dari V1 diabaikan terhadap besar V2. Nah, itu teorema Torricelli ya. Kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan. Oke, kita akan buktikan dengan menggunakan persamaan Bernoulli tentu. Ya. Jadi Anda boleh hafal rumus, tapi Anda harus tahu asalnya dari mana. Supaya belajar jadi menyenangkan. Karena kita tahu dari mana, bukan menghafal.
ya. Itu menghafal orang kepepet, ya. Dan kalau orang belajar kepepet biasanya tidak detail, ya. Untuk zaman sekarang, kalau dia ikut testing, pasti bisa dibilang peluangnya untuk lulus sedikit, ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh belajar ini singkat, dengan ini terus bisa diterima, itu hanya untuk menghibur Anda saja, ya, supaya tidak pesimis. Saya percaya itu hanya menghibur, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan mah orang yang belajar tahu dari mana asalnya dan hafal rumusnya, itu akan lebih jago karena dia tidak akan bisa dibohongi dengan soal yang dirubah sedikit kata-katanya, ya. Oke, ini satu, ini dua. Oke. Nah, nanti kita anggap aja delta H ini Y. Nanti kita ada rumus lain lagi, ya, supaya gampang. Kita anggap aja delta H ini Y1. Nanti di sini delta yang dari lubang ke dasar Y2. Ya, Anda sudah tahu ini keluar pipa nyemprot V kan? Ini yang mau kita buktikan kan? Oke. Yang pertama kita akan buktikan V sama dengan akar 2G delta H. Ya, itu yang pertama akan kita buktikan. Oke. Dari persamaan Bernoulli untuk posisi 1 dan 2, kita dapat P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan di posisi 2, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, sekarang pendekatan, ya. Anda lihat pendekatan. Luas tangki jauh lebih besar daripada luas lubang, sehingga di sini kecepatannya bisa dianggap 0. Ya. Jadi ini 0, berarti ini 0. Oke. Kemudian tekanan di 1 dia berhubungan dengan udara luar, jadi kita sebut P0, ya, tekanan atmosfer. Jadi ini itu P0. Kemudian 2 juga berhubungan dengan atmosfer. Jadi P2 ini juga P0. Apa yang terjadi? Sama-sama P0. P0 di sebelah kiri, P0 di sebelah kanan, sehingga bisa hilang. Nah, bisa hilang. Nah, ya kan? Oke, jadi di ruas kiri tinggal rho GH1. Ya, H1-nya ini. Jadi tinggal rho GH1. Ya. Di sebelah kanan, setengah rho nah, V2 kuadrat. Nah, ini ya. V2-nya ini sama dengan V. Ya, jadi V2 ini sama dengan V. Ya, karena di titik 2 nyemprotnya V. Jadi ini setengah rho V kuadrat. Ya. Ditambah rho G H2. Nah, maka kalau ini kita pindahkan ke sini, maka rho G H1 kurang H2 akan sama dengan setengah rho V kuadrat. Ya, ini satu suku, ini satu suku, jadi rho-nya bisa hilang. Nah, kemudian ini dikalikan 2, jadi 2G, nah, H1 min H2 ini kan, dulu H2 min H1. Oh, ini terbalik ya. Ini terbalik kan? 2-nya di sini. Satunya di sini, ya. Yang 0 jadi V2 yang 0 ya. V2-nya yang 0 terbalik ya. Karena ini misalkannya H2 ya. Kalau di soal tadi H1 apa H2? Oh, H1. Oh, titik 1, mesin titik 1, titik 2. Oh iya, ini terbalik, ini H2, ini H1 ya, saya salah ya. Jadi ini sudah benar, ini titik 1, ini titik 2. Udah benar ya. Rho G H1. Ya benar, H1 lebih, ini H1, ini H2. Ya udah. H1 kurang H2 adalah delta H kan? Ya. Jadi ini delta H ini, ya. H1 kurang H2. Oke, jadi 2G delta H sama dengan V kuadrat. Jadi dari sini kita dapat V-nya sama dengan akar 2G delta H. Nah, sudah kita buktikan ya, teorema Torricelli ini. Ya, nanti kita pakai rumus ini.
Ya, kalau ada kasus seperti itu, maka kecepatan semburannya sama dengan gerak jatuh bebas, akar 2G delta H. Oke? Yang kedua, kita akan buktikan setelah dia keluar ini, apa yang terjadi. Ya, jadi saya gambar lagi ya. Nah, begini. Dia kan keluar ini. P kan? Anggaplah ini sumbu X. Ini anggap sumbu Y. Gravitasi kan begini ya. Anggap aja positif, arah ke bawah positif. Ya, maka ini akan menempuh lintasan parabola. Nah, sampai di sini. Ya. Nah, ini sebutlah ini kita sebut delta Y. Nah, biar gampang. Ya. Kemudian ini kita sebut R. Ya. Ini namanya jauh semprotan ya. Jauh semprotan lah. Jadi ketika dia tiba di tanah ya, anggap aja ini tanah. Jauh semprotan ya. Jadi kalau dia begini, nah ini pakai merah ya. Dia begini. Nah, ini jauh semprotannya. R. Nah, maka R ini akan sama dengan, ini teorema Torricelli juga, akan sama dengan 2 akar Y1 kali Y2. Ya, jadi biar gampang, ini saya sebut Y1, ini saya sebut Y2. Ya, itu. Kita akan buktikan ini sudah dibuktikan. Oke, kita akan buktikan R ya. Pertama, taruhlah ini A, ini B. Ya. Menurut gerak parabola, ini yang ada cuma V0 X sama dengan V. V0 Y-nya nggak ada. V0 Y-nya 0. Nah, gerak parabola ya. Kalau Anda kurang jelas, Anda bisa pelajari video saya tentang gerak parabola. Ya. Jadi kita uraikan gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Gerak pada sumbu Y dulu. Gerak pada sumbu Y adalah GLBB. Dengan percepatan A sama dengan gravitasi, karena kita anggap arah ke bawah positif. Ya, Anda sudah tahu GLBB rumusnya apa? Ya, delta S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Nah, kan gitu rumus GLBB. Delta S-nya delta Y, karena kita kan sumbu Y. Delta Y. Ya kan? V0-nya V0Y 0. Ya, tidak ada. Yang ada cuma V0X. Ya, ini V0-nya V0Y. Ya. V0-nya ini V0Y. 0 kan? Jadi ini 0. Hanya gravitasi. T-nya ya T. T kuadrat. Nah, dari sini kita dapat T kuadrat 2 kali delta Y per G. Atau dengan kata lain, T adalah akar 2 delta Y per G. Gitu ya. Nah, delta Y-nya apa di sini? Kalau Anda lihat. Y2 ini ya. Delta Y-nya ini Y2 kalau di gambar kita yang ini. Ya, jadi Y2. Jadi T-nya sama dengan akar 2Y2 per G. Nah, ini ya. Delta Y ini. Ya, di kita Y2. Oke. Sekarang sumbu X. Karena yang ditanyakan di sumbu X kan, R ini kan, yang mau kita buktikan. Sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena percepatannya hanya di sumbu Y. Nah, gerak lurus beraturan menyatakan apa? Biasanya kan delta X gitu kan ya. V kali T. Ya, kecepatannya konstan soalnya. Ya. Ya, delta X-nya apa? R kan? Nih, jaraknya sumbu X R. Kecepatan sumbu X ya, V kebetulan ya. Kecepatan sumbu X kan. Jadi ini V di sumbu X gitu loh. Kebetulan di sini Vx-nya itu V. Jadi ini V. Nah, kali T. Nah, sekarang saya masukkan V, saya masukkan T. V-nya itu apa tadi? Akar 2G delta H. Kan gitu. Ya, akar 2G delta H. Delta H-nya yang mana? Yang ini kan? Nah, supaya gampang ya. Delta H-nya ini. Dari bocor ke permukaan. Jadi Y1. Ya, jadi delta H ini Y1. Nah, jadi V-nya adalah akar 2GY1. Oke. Sekarang kita masukkan ke bintang ini. Untuk ngitung R. Jadi R sama dengan V. Kali T saya tulis lagi ya. V kali T. V-nya ini. Akar 2GY1. T-nya ini. Ya. T-nya ini. Nah. T-nya adalah akar 2Y2 per G. Nah, kalau kita satukan kan G di penyebut, G di pembilang hilang. Maka kalau kita satukan akar 2 dengan akar 2 bisa keluar ya, 2 ya. 2 akar Y1 kali Y2. Nah, terbukti kan?
Ya, R-nya adalah, ini yang kita bisa sebut tips, kalau ada soal seperti ini kan, tips. Ya, ini kita sebut tips. Gitu ya. Jadi R ini ternyata sama dengan 2 akar Y1 kali Y2. Apa itu Y1? Dari lubang ke permukaan tangki. Apa itu Y2? Dari lubang ke dasar tangki. Dari lubang ke dasar tangki. R apa? R adalah jarak semprotan pada sumbu X. Seperti itu ya. Oke, mari kita buat contoh soalnya sebagai bahan kita yang terakhir. Terakhir ini. Nanti di part 3 kita akan aplikasikan lagi Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang, pada venturimeter, dan latihan beberapa soal lagi. Supaya Anda mantap, dengan demikian fluida dinamik selesai. Ya, 3 pertemuan ternyata ya. Oke, kita buat soal ini. Ya, ini soal UN biasanya. UN atau SBMPTN ya. Tapi saya cenderung UN ini soal UN ya. Tapi, oke. Gambar menampilkan tangki air. Nah, ini tangki air ya. Yang dinding bagian bawahnya bocor. Nah, ini bagian bawahnya bocor. Jadi anggap sama dengan alas inilah. Dekat alas bocor. Sehingga air yang hijau ini nyemprot ke bawah. Air memancar dari lubang dan sampai di tanah dengan jarak mendatar 5 meter. Ini R tadi kan, R. Berapakah tinggi Y? Nah, ya, ini terbuka ini, lihat. Anda lihat ya. Tangki air ini terbuka. Nah, tadi Anda sudah tahu kan? Yang ditanya berapa Y? Ini kan nanti ada R ya. Apa rumusnya tadi R? Ini. 2 akar Y1 kali Y2. Ya, R itu apa? Ini. Ya, jarak mendatar ini 5. Jadi ini 5,0 meter ya. Sama dengan 2 akar. Y1 apa? Y1 adalah dari lubang ke permukaan. Ya, dari lubang ke permukaan. Jadi Y1 itu 1,25 meter. Gitu loh. Ya, jadi Y1 ini 1,25. Ya, sistem internasional sudah ya. Y2 dari lubang ke bawah. Nah, Y ini. Ya, Y2 itu Y. Ya, dari lubang ke dasar. Sampai dia jatuh di tanah. Jadi Y. Nah, begini. Ya toh? 5 dibagi 2, 2,5. Nah, sama dengan akar 1,25 kali Y. Nah, menurut matematik, kalau kita ingin cari yang di dalam akar, ya kuadratin. 2,5 dikuadratin, ya toh? 2,5 kali 2,5. Ini 1,25 kali Y. Kan begitu. Kalau kita ke sini, ya 2,5 dibagi 1,25 bisa ini, 2. 2,5 kali 2, 5. Jadi Y-nya 5 meter. Ya, jawaban B. Y-nya sama dengan 5 meter. Ya. Ya, jadi Anda pakai tips, tapi Anda sudah tahu dari mana tips itu kan gitu. Ya. Itu yang penting ya. Jadi Anda tahu dari mana tips itu. Itu yang penting ya. Jadi saya langsung menggunakan, tapi Anda tahu dari mana asalnya ini kan? Yaitu ditinjau dari gerak para bola pada sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan ya ini. Sumbu X gerak lurus beraturan, sumbu Y GLBB. Oke, demikian part 2 dari fluida dinamik. Besok kita akan lanjutkan dengan part 3 fluida dinamik. Semoga Anda bisa paham, dan jika Anda senang atau merasa ada manfaatnya video ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap optimis dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.